Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Nabila Santoso. Saya di sini akan memberikan tutorial Revit bagaimana pembuatan denah dan potongan. Langsung saja kita mulai dengan pembuatan dinding. Pilih arsitektural, kemudian wall by face, kemudian kita scroll dan pilih storefront. Kemudian dinding tadi bisa kita ubah pada edit type di properties. Kemudian kita ubah settingannya seperti pada gambar. Pertama klik duplicate, kemudian kita ubah namanya menjadi dinding samping. Kemudian sistem panelnya kita ubah menjadi glaze. Untuk bangunan ekstrim dapat menggunakan arsitektur, kemudian klik curtain system. Untuk settingannya sama seperti tadi, kita bisa klik duplicate lalu mengganti namanya menjadi dinding 2. Kemudian jika kita klik pada lantai 1 akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat dinding solid, pembuatannya sama seperti dinding biasa namun perbedaannya ada pada edit type. Setelah mengklik duplicate kita mengganti namanya menjadi dinding 3, kemudian sistem panelnya kita ubah menjadi solid. Kemudian kita ubah lagi dindingnya yang tadi solid menjadi glaze dengan cara klik edit type, kemudian kita ubah pada panelnya. Dindingnya berubah menjadi glaze, kita ubah menjadi solid. Caranya untuk mengubah sederet sistem panel, kita klik tab, kemudian klik kanan pada mouse, lalu kita klik select panels, kemudian along grid to. Maka semua akan muncul pin, lalu kita klik unpin, kemudian kita ubah pada properties menjadi solid. Untuk menghilangkan mullion-nya, kemudian kita klik pada mullion, lalu klik kanan pada mouse, kemudian select mullion, lalu across grid line unpin, lalu kita delete. Untuk membuat sistem panels yang versi vertikal, caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk menambah mullion, kita bisa klik arsitektural, kemudian mullion, kemudian klik grid line segment, kemudian klik pada bagian yang kita inginkan. Jika mengklik seluruh bangunan, kita masih dapat mengubah bentuk massa bangunannya menggunakan edit in place. Setelah itu kita klik pada wall lalu pilih update to face, maka otomatis wall akan mengikuti bentuk massa terbaru yang sudah kita ubah. Pada lobby kita buat dinding. Untuk dinding pada bagian void dapat menggunakan dinding biasa, arsitektur, kemudian klik wall by face, kemudian ubah menjadi basic wall. Kemudian kita tinggal pilih saja. Untuk pada bagian atap kita juga bisa menggunakan arsitektur roof by face, kemudian ubah menjadi basic roof. Kemudian kita tinggal select saja. Pada sisi bagian ini, kita menggunakan dinding biasa pada arsitektur, kemudian basic wall. Untuk atap seluruh bangunan, drag hingga pada bagian lantai teratas, kemudian kita filter, kemudian centang hanya pada bagian curtain panels, unpin, kemudian kita ubah sistem menjadi solid. Kemudian kita ubah sistem panel bagian bawah menjadi solid dengan ketinggian 70 cm. Untuk mengubah sama seperti sebelumnya, tab sistem panel, kemudian klik kanan, select panels, along grid to, unpin, properties, lalu sistem panels menjadi solid. Pada bagian ini ubah ketinggian sistem panel solidnya menjadi 70 cm. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembuatan keseluruhan lantai. Kita klik arsitektur, kemudian pilih floor arsitektural, lalu klik properties, kemudian pilih jenis lantai. Kemudian kita klik edit type, lalu kita duplicate, rename menjadi lantai 1. Kemudian kita ubah settingannya seperti pada video.
Jika telah tersetting, kemudian kita tinggal pilih saja mana-mana yang akan digunakan. Kemudian kita masuk pada bagian room, pada lantai 1 klik arsitektur room, kemudian pilih room type with area, kemudian limit offsetnya kita ubah menjadi 3000. Kemudian kita bisa mengedit dindingnya pada edit type. Kemudian kita bisa pilih material mana aja yang akan kita gunakan pada dinding kita. Kemudian ini pada bagian denah, tadi kita tinggal tarik garis saja menggunakan dinding satu tadi, lalu kita buat room tag, kemudian kita ubah namanya menjadi lobby. Setelah itu beri dimensi pada align, kemudian kita tinggal ubah dimensi pada lobbynya menjadi 10.000. Di sini kita ubah skalanya menjadi 1:100. Untuk menambah pintu, klik insert, kemudian klik load Autodesk Family, pilih door, kemudian pilih sesuai kemauan, kemudian klik load. Buka kembali pada door, kemudian letakkan pintu sesuai keinginan. Dalam proses penambahan jendela juga sama, klik insert, kemudian load Autodesk Family, pilih window, pilih sesuai kemauan, kemudian klik load. Buka kembali pada window, kemudian kita letakkan jendela sesuai keinginan kita. Kemudian kita bisa ubah bentuk dan ukuran, kemudian posisinya juga kita bisa ubah sesuka kita. Kita juga bisa menambah furniture lainnya dari mendownload dari website BIMobject. Kita pilih sesuai kategori, kemudian kita pilih yang kita inginkan, kita download menggunakan format Revit. Kemudian ini adalah cara untuk menggunakan furniture yang tadi telah di-download. Kemudian kita buat dinding lagi menggunakan dinding satu pada wall. Kemudian kita tarik garis hingga membentuk ruangan. Untuk menyambungkan garis kita bisa menggunakan trim. Untuk menyamakan luasan ruangannya kita bisa menggunakan align. Kemudian untuk lebih sama lagi kita bisa tarik garis, kemudian setelah itu kita bisa mengklik tulisan EQ agar luasannya sama. Kita juga bisa menambahkan pintu. Kita klik arsitektur, kemudian kita klik pintu, kemudian kita letakkan saja sesuai keinginan kita. Kemudian beri room tag, lalu kita lanjutkan dengan pemberian komponen. Di sini saya menambahkan meja, saya pilih, kemudian saya letakkan sesuai keinginan. Kemudian pada bagian 3D kita bisa copy bagian 3D-nya, kita klik duplicate, kemudian kita klik section box agar bisa dipotong. Kemudian kita tinggal drag saja sesuai keinginan kita. Pada bagian denah kita juga bisa melakukan section, kita klik bagian section, kemudian kita tinggal arahkan saja pada bagian yang ingin kita potong. Kemudian pada bagian project browser kita klik section, kemudian akan muncul seperti ini. Maka telah selesai pembuatan potongannya. Jadi sekian tutorial dari saya, terima kasih.